Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita ambil dari kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Dr. Mustafa Adib Al-Bugho rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-22 yang berjudul Thoriqul Jannah, jalan menuju surga. Saya baca dulu hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurutmu apabila aku telah menjalankan sholat wajib atau sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, aku melaksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan aku tidak menambahkan sedikit pun atas hal itu, apakah aku bisa masuk surga? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Jardani dalam syarahnya, bahwa hadis ini adalah hadis yang agung karena di situ ada bahwa hadis ini, dalam hadis ini terdapat poros Islam. Ya. Kenapa? Karena amal perbuatan itu ada kalanya perbuatan hati dan ada kalanya perbuatan anggota badan. Ya, jadi amalan itu ada kalanya perbuatan hati, ada kalanya perbuatan anggota badan. Dan itu semua ada kalanya dibolehkan, ya, atau yang disebut dengan halal, dan ada kalanya yang dilarang atau yang disebut dengan haram. Ya. Maka ketika seseorang sudah melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram, maka sungguh dia telah
memenuhi semua tugas dalam agama Islam dan dia akan masuk surga. Nah, ini hadis yang ke-22 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadis ini bernama An-Nu'man radhiyallahu anhu. Ya, bernama An-Nu'man. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat bagi manusia. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan mereka dari kesesatan yang bisa mengantarkan mereka kepada neraka dan membimbing mereka pada jalan hidayah atau jalan petunjuk yang menyampaikan mereka pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk menuju surga itu sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan menuju neraka juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rambu-rambu atau batasan-batasan di dalamnya. Ya, maka barang siapa yang komitmen mengikuti rambu-rambu tersebut, mengikuti batasan-batasan itu, maka dia akan selamat sampai tujuan. Ya. Sebaliknya barang siapa yang menyelisihi rambu-rambu tersebut, ya, yang menyalahi rambu-rambu tersebut, batasan-batasan tersebut, maka dia akan tersesat. Ya, dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia melanggar aturan-aturan, melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan batasan-batasan ini, ya, itu berdasarkan dengan kemampuan manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki atau menginginkan kemudahan bagi hambanya. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi para hambanya. Nah, hal ini jelas dalam setiap petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada dalam hadis ini. Ya, ketika beliau menjawab pertanyaan An-Nu'man radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini, ya, kita bisa melihat betapa An-Nu'man radhiyallahu anhu itu sangat merindukan surga. Ya, sangat merindukan surga. Ya, sampai-sampai dia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, apa yang sudah dia lakukan, ya, apakah itu sudah bisa membuatnya masuk surga atau belum. Nah, ini kalau tidak merindukan surga tidak akan bertanya hal seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan semisal ini itu banyak dilontarkan oleh para sahabat, ya, banyak dilontarkan oleh para sahabat yang, ya, mirip-mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Nu'man. Di antaranya misalnya dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, matur kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat,
sambung hubungan silaturahim. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu betapa merindukan surga. Mereka sangat merindukan surga. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat Muslim juga disebutkan ya, ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannati wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang ketika aku lakukan amalan itu maka bisa mendekatkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semisal ini banyak dilontarkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan betapa mereka itu sangat merindukan surga. Dan ketika mereka menanyakan hal itu untuk diamalkan, bukan sekedar tanya. Ya, ketika mereka tanya mengenai amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga itu dalam rangka untuk diamalkan, bukan sekedar iseng tanya, bukan. Ya, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, komitmen untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, ini adalah kunci untuk meraih keselamatan. Jadi komitmen melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang, ini adalah kunci untuk meraih keselamatan. Nah, dalam hadis tadi An-Nu'man radhiyallahu anhu itu menanyakan kepada Rasulullah, yaitu apabila dia itu sudah melakukan sholat fardu, sholat 5 waktu, ya, kemudian melakukan puasa Ramadan, kemudian melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram, dan tidak menambahkan sedikit pun atas hal itu, apakah itu sudah bisa membuatnya masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, iya, sudah bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini An-Nu'man radhiyallahu anhu.